Dari pelabuhan Sesayap Hilir, saya bersama warga sekitar menempuh perjalanan sejauh 30 menit. Deru suara mesin perahu membawa saya ke sebuah pulau dengan ratusan pohon sagu. Sesampainya di pulau sepanjang 2,6 km ini, kami langsung perjalanan membelah hutan sagu. Daerah Kalimantan masih menyimpan banyak potensi yang bisa dijadikan sebagai sumber makanan. Tepatnya di daerah KTT atau Kabupaten Tanah Tidong, Kalimantan Utara, ada satu pulau yang isinya tuh rata-rata pohon sagu semuanya. Nah, memang ini biasa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Rumbia, sebutan lain dari pohon sagu, merupakan tanaman sejenis pohon palem. Umumnya tumbuh di daerah dengan kadar air cukup tinggi. Tak heran jika tumbuhan ini sering ditemui di daerah rawa air tawar hingga di pinggir aliran sungai. Bentar lagi mau jatuh. Arahin ke sana ya, Pak. Ini sebenarnya saya juga sambil menjaga jarak aman. Kesini, kesini, kesini. Oke, aman. Memang kalau bagian permukaan luarnya itu udah ditebangin, gampang tinggal didorong aja. Udah langsung turun. Tak butuh waktu lama, kurang dari 10 menit kami berhasil merobohkan satu pohon metroksilon sagu. Batang sagu yang bisa ditebang itu minimal usianya adalah 8 tahun. Biasanya kelihatan dari dahan yang sudah mulai mekar. Dan udah ada buahnya juga, itu berarti sagu di dalamnya itu udah banyak. Pohon rumbia umumnya siap panen ketika diameter batangnya mencapai 30 hingga 40 cm. Jika kurang dari itu, umumnya memiliki kualitas yang lebih rendah. Karena sagu belum memiliki cukup waktu untuk matang, sehingga memiliki kandungan pati yang lebih sedikit. Pulau ini disebut Pulau Sepunti. Jadi memang di sini semuanya itu rata-rata adalah pohon sagu. Ini peninggalan nenek moyang. Jadi udah dipastikan warga di sekitar sini itu tidak akan kelaparan. Sejak dulu, pulau tak berpenghuni ini menjadi jawaban ketika masyarakat sekitar kesulitan mencari bahan pangan. Setelah batangnya bersih, kami harus membawanya keluar hutan. Sini ya, Pak. Oke. Sekarang kita lagi membuat jalur yang terbuat dari dahan sagu. Karena permukaannya ini licin, jadi lebih mudah ketika batang sagunya itu nanti ditarik sampai ke ujung sungai di sana. Tarik lagi. Ini batang sagunya mulai kita tarik. Memang berat sekali, tapi lebih enak kalau dikerjakan ramai-ramai gini. Menembus jalur sepanjang 100 meter dengan beban 200 hingga 400 kg membuat perjalanan ini cukup menguras tenaga. Rasanya melelahkan tapi seru banget. Apalagi di sini bapak-bapak semangat semuanya. Ini udah mau nyampe tuh, udah mau nyampe air. Kita gimana Pak? Ini Pak, langsung diturunin aja? Oke, karena nggak akan tenggelam ya, pasti mengambang ya. Wow. Dalam proses pengolahannya, terlebih dulu sagu diangkut sejauh 30 menit menggunakan perahu. Untuk membawanya, batang sagu ditempel sejajar di salah satu sisi perahu. Bawanya langsung sebatang-batangnya supaya lebih mudah untuk dibawa ke tempat pengolahan nanti. Nah ini kita lagi ngikat ke perahu, jadi nanti pelan-pelan kita jalan ya Pak. Oke, lanjut Pak. Kami melewati Sungai Sesayap, sungai kebanggaan masyarakat Kabupaten Tanah Tidung.
Dengan panjang 279 km, membuatnya disebut sebagai salah satu sungai terbesar di Kalimantan Utara. Sekaligus menjadi jalur transportasi yang penting bagi masyarakat di sekitarnya. Ini kita udah sampai di tempat pengolahannya, tapi memang batang sagunya itu harus diangkat ke atas. Nah ini ramai-ramai mau sambil diangkat dulu. Ini sebenarnya akan lebih mudah kalau pas airnya tinggi, jadi tidak perlu ada proses menarik seperti ini. Tapi karena kita terlambat, airnya surut, jadi mau nggak mau harus ditarik. Lagi-lagi, teriakan membuat semangat kami semakin membara. Perjalanan batang sagu masih setengah jalan. Untuk memudahkan menaikannya, kami membuatnya tegak lurus dengan titian kayu. Dengan teknik ini, batang rumbia lebih mudah untuk digelindingkan. Akhirnya, tumbuhan rawa ini tepat pada posisinya. Tak membuang waktu, kami harus segera mengolahnya menjadi remahan sagu. Oke, kita coba ini imak dari batang pohon nibung. Terlihat mudah, padahal lumayan berat. Harus pakai tenaga. Masyarakat Tanah Tidung mengolah sagu dengan dua cara tradisional. Kalau imak tadi terbuat dari batang pohon nibung, makanya dia tuh harus yang keras dan juga kuat. Kalau parutan ini memang agak lebih modern, makanya ini bentuknya seperti parutan yang kecil, cuma bedanya dia terbuat dari papan kayu biasa dan ada paku-pakunya. Selanjutnya, remahan bakal sagu dibawa untuk diambil saripatinya. Jadi kita peras sampai warnanya itu menjadi bening. Dan nanti saripatinya itu ada di bawah nih. Diendapkan kurang lebih 30 menit, baru kita bisa ambil hasilnya. Dalam prosesnya, satu pohon rumbia biasanya dapat menghasilkan 150 hingga 300 kg bahan baku tepung sagu. Saya ambil dulu ya, Pak. Ini dia nih hasil endapannya. Warnanya putih bersih seperti ini. Tapi kalau masih basah kayak gini itu belum bisa langsung diolah. Makanya biasanya harus melalui tahap penjemuran terlebih dahulu. Ini dia nih uaknya setelah dibersihkan. Warnanya seperti ini, merah muda. Sebenarnya kalau secara bentuk itu mirip seperti belut.